apa yang mereka katakan itu benar ya, benar dalam hidupanku gitu. Jadi selama aku di Jakarta, aku punya hubungan yang dekat sama Tuhan gitu. Aku bisa ngerasain Tuhan ya lewat mereka. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang bagaimana orang memotivasimu dalam hidup. Pasti sebagai anak muda yang aktif di pelayanan yang seperti kau bilang tadi, aktif di gereja dan sosial lainnya, pasti kau juga pernah ketemu sama orang-orang yang membutuhkan motivasi gitu. Mungkin di usiamu gitu, mungkin kalau aku secara pribadi ya pernah gitu kan, bagaimana kau memotivasi aku, bagaimana kau memotivasi teman-teman sebayamu. Dan aku saat ini mau tanya gitu, bagaimana kau seorang anak muda memotivasi teman sebayamu? Apa sih tips, trik-triknya gitu untuk memotivasi orang? Karena terkadang banyak orang yang ingin sekali memotivasi orang lain, tapi dia nggak tahu gitu caranya. Dia malu atau dia nggak punya ruang untuk berbicara gitu. Kayak mana tipsnya atau bagaimana kau memotivasi orang lain? Khususnya orang yang sebaya samamu gitu. Kalau dari pengalaman aku pribadi, ini aku ngasih taunya dari pandangan yang orang yang nggak kita kenal ya. Karena kan kita harus juga memotivasi semua orang kan, nggak cuman teman-teman dekat kita doang gitu. Kalau dari pengalaman aku pribadi itu biasanya tuh ya aku sharing atau kasih motivasi itu lewat platform yang aku punya. Contohnya kayak Instagram gitu kan. Pasti kita punya masing-masing udah punya lah Instagram gitu. Jadi lewat Instagram itu aku sharing, aku ngasih motivasi tentang pengalaman hidupku gitu kan di dalam IG storyku, dan yang aku percaya adalah lewat kita kasih motivasi ke media yang kita punya, pasti banyak orang yang kayak terberkati gitu. Makin orang kok, oh iya dia ini kayak gini nih ceritanya, cerita kehidupannya. Jadi kita pun, mereka pun yang ngelihat pasti semakin termotivasi gitu. Atau mereka punya pengalaman yang sama kayak aku gitu kan. Jadi mereka kayak, oh gini nih caranya, gini. Oh cara menanggapi masalahnya tuh kayak gini gitu. Jadi kita sebagai anak muda gak hanya kayak ya udah punya media sosial tapi nggak kita manfaatkan secara baik gitu ya kan. Terus juga itu kalau orang-orang yang nggak aku kenal. Kalau khusus untuk orang-orang yang circle pertemananku yang deket gitu, aku ngasih motivasinya itu secara lebih personal sih, kayak ngechat mereka, video call mereka. Terkadang juga kalau mereka lagi ceritain nih problemnya apa, aku ngasih tahu gini nih yang harus kita lakuin gitu, kasih pandangan gimana kita mengatasi contoh ada suatu masalah gitu. Jadi nggak hanya apa ya aku bilang, nggak hanya kita ngasih tahu apa itu namanya, kita ngasih motivasi yang berguna bagi dia gitu. Jadi dia punya pikiran, pandangan yang terbuka gitu. Jadi nggak hanya pikiran dia aja, jadi kita bisa ngasih tahu informasinya juga gitu. Jadi aku punya dua sisi gitu. Kalau yang terpenting juga sama tindakan yang kita lakukan ya, perilaku Iya kita benar. sehari-hari itu juga bisa memotivasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu teman-teman, jadi menurut Cindy tadi katanya cara yang dia lakukan untuk memotivasi orang-orang itu tentu ada dua tadi katanya. Untuk secara umum dia menggunakan sosial media, tentu ya itu anak muda udah sangat lekat banget yang namanya dengan sosial media, entah itu Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Kita tuh anak muda udah fasih banget menggunakan itu. Bagaimana kita harus menggunakan sosial media itu untuk bisa memotivasi orang lain. Gunakan teknologi itu sepositif mungkin, salah satunya untuk memotivasi orang lain. Dan yang kedua, menurut Cindy tadi katanya, kalau dia dengan teman-teman dekat dia personal message, chat langsung atau enggak face to face kalau yang dekat gitu. Jadi banyak cara kita anak muda untuk memotivasi orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya teman dekat kita gitu. Itu yang paling mudah gitu kan, teman dekat kita gitu. Jadi ayo teman-teman, aku mau ajak kalian buat memotivasi orang-orang di sekitar kalian, karena motivasi itu butuh banget gitu. Itu untuk apa ya, memberikan mereka dukungan, support mereka, dan terkadang dengan motivasi yang kita berikan, mereka semangat untuk menjalankan hidup mereka, ya enggak? Jadi
Mungkin itu aja yang bisa kita obrolin hari ini. Terima kasih banyak, Cindy. Cindy ini nama panggilnya adalah CP. Terima kasih banyak, CP, buat waktu dan kesempatannya. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama dirimu pada hari ini. Jadi, bye. See you next time.